83. Dukungan kakak ipar untukku. Kak Bulan meraih tubuhku, memelukku, mengelus lembut punggungku. Menangislah, tumpahkan sesakmu adikku, bisiknya lembut di telingaku. Aku gak bisa maafin Mas Gilang, Kak, maafkan aku, seduhku masih di bahunya. Ya, andai kakak berada di posisimu, mungkin kakak juga akan bersikap sepertimu. Bedanya adalah kakak tidak akan membenci suami dan selingkuhannya, karena kakak yakin mereka punya alasan melakukannya. Tapi sikap kakak adalah akan menyingkir jauh-jauhnya. Kakak tidak mau membenci, sesak rasa hati bila memendam, lebih baik menghindar, membahagiakan diri sendiri. Untuk apa dipikir orang yang tidak memikirkan kebahagiaan kita? Makanya aku gugat pisah, Kak. Oke, kakak mendukungmu. Kau berhak bahagia, raihlah kebahagiaanmu. Jangan ragu. Makasih, Kak Lan. Oke, kakak pasti mendukungmu. Mengenai keluarga besar kakak, biar kakak yang urus. Teruslah berjuang. Tapi satu syarat dari kakak, jangan pernah kau halangi kami bila ingin bertemu putrimu, karena dia adalah darah daging Gilang. Kau setuju? Sahutku mengukir senyum di sudut bibir. Lalu bagaimana dengan cowok itu? Tanya Kak Bulan, membuatku merasa jengah. Entah mengapa aku tersipu. Wajahku pasti merona saat ini. Aku merasa pipiku menghangat. Pergilah, temui dia. Aku akan ke rumah sakit, mengurus papa, mama dan Gilang. Oh iya, juga mengurus Mas Fajar, yang gampang terpengaruh itu. Biar kakak cuci dulu otaknya, pungkasnya. Senyumku semakin lebar. Oke, habiskan minumnya, kita berangkat. Kamu ke panti rehab itu, kakak ke rumah sakit. Kakak, diriku menatapnya kagum. Ungkapan terima kasih pasti terpancar dari sorot mataku. Jangan ragu, aku ada untukmu. Sergahnya tersenyum lebar. Makasih Kak Lan, bisiku bahagia. Aku melajukan mobilku dengan kecepatan tinggi. Kalau bisa lebih cepat lagi malah. Andai mobil ini punya sayap, aku ingin terbang seperti burung, berkelebat sekencang angin. Kak Bulan masih jauh tertinggal di belakang. Dia sudah tahu jalan ke Medan bila sudah sampai di sini. Aku tidak perlu mengiringinya. Ucapan dan dukungannya telah membakar semangatku. Kali ini aku tidak akan ragu lagi. Aku pantas hidup bahagia. Mas Reno adalah kebahagiaanku. Hanya dia yang bisa membuat hidup bermakna. Maka aku harus berjuang untuk meraih bahagia itu. Tadi pagi Mas Reno sempat memutuskan teleponnya. Hanya karena Mas Gilang memanggil namaku. Mungkin dia salah paham. Aku harus segera menjelaskan segalanya. Mobilku sudah memasuki halaman parkir panti rehabilitas tempat Mas Reno dirawat. Petugas yang berjaga di pos satpam sudah mengenalku. Tanpa ragu dia membuka pintu pagar untukku. Setelah mengangguk sopan kepada petugas yang sedang berjaga, aku melangkah ke meja petugas. Mau bertemu Pak Reno? Tanya petugas dengan ramah. Mereka pun sudah sangat mengenalku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Kebetulan sekali sepertinya Pak Reno sedang ada tamu juga. Oh ya, siapa? Tanyaku berdebar. Pak pengacara terkenal itu bersama istrinya. Silahkan Mbak, nggak perlu kami antarkan. Mbak udah tahu di mana dia suka menghabiskan waktu di sore hari, bukan? Oh, nggak jadi deh, saya balik aja. Permisi, seruku sambil berbalik. Loh, kok balik? Aku tak menghiraukan. Langkahku kian cepat ke arah parkiran, membuka pintu mobil, lalu mengenyakkan tubuh di jok depan. Kenapa aku mesti bentrok besuk dengan orang tuanya coba? Padahal aku udah kangen banget. Gagal deh. Mel, ketukan di pintu mobil membuatku tersentak kaget. Mas Reno, desahku lirih. Mel, kenapa balik? Tanya Mas Reno begitu aku membuka pintu mobil. Anu Mas, aku hanya mau mastiin aja kalau kamu baik-baik aja. Itu aja, alhamdulillah kamu sehat. Dah ya, aku balik, jawabku menundukkan wajah. Aku malu karena ketahuan, aku juga berdebar bila bersitatap. Oh ya sudah, aku baik-baik saja kok, pulanglah. Mas, bisiku mengangkat wajah, menatapnya sekilas lalu menunduk lagi. Kenapa? Kita ngobrol di HP aja ya, nanti aku telepon. Di sini banyak mata-mata atau orang yang sengaja mencari berita. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Tanyaku memberanikan diri. Enggak, kenapa rupanya? Lelaki itu menatapku lembut, tatapannya membuatku terhanyut. Aku minta maaf. Maaf kenapa? Kamu yang nelpon tadi pagi saat aku di rumah sakit. Oh, kenapa memang? Aku takut kalau kamu. Aku apa? Cemburu. Aku menunduk. Mel, kita sudah dewasa, masa begitu aja cemburu? Jangan kayak anak kecil. Udah capek kita dipermainkan orang lain, iya kan? Pulanglah, nanti kita ngobrol panjang di teleponnya. Mas Reno beneran gak marah? Enggak, sumpah.
Mas Reno tersenyum manis sekali. Alhamdulillah, aku kesini karena nggak tenang. Aku takut, Mas. Aku tidak akan pernah membuatmu takut lagi. Pulanglah. Sampai rumah langsung aku telepon ya. Oke, sahutku hendak menutup pintu mobil. Mel, tunggu sebentar. Aku terkesima. Itu suara mama Mas Reno. Wanita itu berjalan terburu-buru sambil melambai. Itu mama, sepertinya dia mau ketemu sama calon menantunya, kata Mas Reno tersenyum penuh arti. Aku hanya tersenyum, melebarkan pintu mobil lalu turun dari mobil. Tadi petugas bilang kalau kamu datang, lalu langsung balik lagi. Kenapa balik? Tanya mama Mas Reno dengan nafas terengah-engah. Maaf tante, nggak apa-apa kok, jawabku, menyalami dan mencium punggung tangannya. Jangan sungkan kalau mau nengokin Reno, Mel. Biasa saja, mama dan papa ngerti kok. Malah kami bangga kamu mau menjenguk Reno. Reno sehat juga berkat kamu kan? Aku tersipu. Om tadi bersama tante kan? Sekarang mana dia, Tan? Tanyaku. Dia menemui dokter yang biasa ngerawat Reno. Ingin memastikan kapan Reno sudah boleh pulang. Oh iya, Mas Reno sudah boleh pulang? Aku terperangah. Berita ini luar biasa. Rasa lega dan bahagia menyeruak di dada. Kata petugas tadi begitu, makanya Papa Reno memastikan menemui dokter itu. Selamat Mas, ucapku menatap lembut wajah Mas Reno. Makasih, aku akan kuliah lagi, menyelesaikan tugas akhirku, lalu minta papa dan mama melamar seorang gadis untukku. Boleh kan, Ma? Kata Mas Reno menatap mamanya, tersungging senyuman di bibirnya. Boleh dong sayang, tapi apakah tidak kelamaan kalau nunggu kamu wisuda dulu? Kenapa nggak sekarang saja? Nggak bisa dong, Ma, jangan buru-buru. Calon menantu mama itu malah takut nanti kalau diburu terus. Kedua ibu dan anak itu tertawa sumringah. Aku hanya menunduk, mencoba menyembunyikan binar bahagia yang pasti terpancar dari mata dan wajahku. Saya pamit ya tante, udah sore, pamitku kemudian. Buru-buru amat, celetuk wanita itu meraih dan menggenggam tanganku erat. Udah seharian saya di luar, Tan. Saya mau lihat toko duluan ya, Tan. Baiklah, hati-hati ya, Mel. Aku mengangguk, lalu masuk ke dalam mobilku. Kulemparkan senyum sekali lagi kepada Mas Reno dan ibunya yang masih menatapku dengan lembut, tatapan penuh cinta. Bab 84, tamu di pagi hari. Hari sudah mulai malam saat aku sampai di rumah. Toko juga sudah ditutup Pak Basir. Sepertinya malah juga sudah pulang dijemput oleh kekasih sandiwaranya. Aku tersentak kaget begitu memasuki halaman rumah. Mobil Mas Gilang terparkir di sana. Kenapa mobil itu ada di rumahku? Bukankah mobil itu tadi dibawa oleh Kak Bulan? Untuk apa Kak Bulan membawanya ke sini? Gegas aku memasukkan mobil ke dalam garasi, melangkah terburu masuk ke dalam rumah, memastikan tentang keberadaan mobil Mas Gilang di halaman rumah. Baru saja kaki menginjak ruang tamu ketika terdengar suara seseorang yang sedang bermain dengan Cika putriku. Suara kecil Cika terdengar tertawa-tawa, diiringi dengan suara seorang perempuan. Sepertinya mereka begitu bahagia. Suara siapa itu? Siapa laki-laki itu? Siapa perempuan itu? Ku percepat langkah menuju ruang keluarga. Mataku membulat melihat pemandangan di sana. Seorang laki-laki tua duduk di kursi roda, sedang menggoda putriku. Jika berada dalam pangkuan Kak Bulan. Kalian, sergaku menatap mereka terperangah. Mel, kau sudah pulang, jawab Kak Bulan menatapku. Nduk, panggil papa mertua dengan suara bergetar. Aku tidak menyahut. Ku henyakkan tubuhku yang tiba-tiba terasa berat. Maaf, kami kesini tanpa minta izin dulu darimu. Papa kangen sama Cika, begitu katanya. Aku juga baru kali ini pertama bertemu ponakanku, iya kan? Tutur Kak Bulan seraya menyerahkan Cika ke dalam pangkuanku, karena dia merengek setelah melihat kedatanganku, ibunya. Ku terima putriku, ku peluk lalu ku ciumi pipinya melepas kangen setelah seharian ku tinggal. Aku tadi menjemput papa ke rumah sakit, Mel. Dia sudah boleh pulang. Mama mungkin besok, jadi ketika aku bawa pulang, papa nggak mau dibawa ke rumah. Dia maksa minta diantar ke rumahmu. Kata Mas Fajar kamu tinggal di sini. Makanya aku langsung saja bawa ke sini, terang Kak Bulan lagi. Ibu datang menghampiri lalu duduk di sampingku. Maaf, bukan saya mau ikut campur, Nak Bulan. Tapi ini harus saya katakan padamu, kalau sebenarnya rumah ini bukan rumah kalian lagi. Rumah ini sudah dijual oleh Gilang. Melur di sini hanya mengontrak, tegas ibu tanpa memendam rahasia. Iya bu, kami sudah tahu, papa juga sudah tahu. Alhamdulillah papa bisa menerima kenyataan ini. Mobil papa, semua toko, kendaraan, usaha, aset-aset lainnya, semuanya sudah habis dijual Gilang.
Satu-satunya yang tertinggal hanyalah rumah yang di Medan. Mas Fajar sudah menyelidiki semuanya, jawab Kak Bulan tetap tenang. Maafkan anak saya benar-benar malu atas semua perbuatannya. Semoga setelah Melur sah berpisah nanti, Melur bisa meraih hidup bahagia yang sebenarnya. Semoga Gilang juga bisa mengambil hikmah dari perbuatannya, ucap Papa menundukkan kepala. Oh, Bapak sudah tahu semuanya, sergah Ibu. Ya, Fajar telah menyelidiki semuanya dan Bulan menceritakan segalanya pada saya. Alhamdulillah, Melur masih bisa menyelamatkan sebagian uang penjualan toko dan mobil saya. Hampir saja keluarga pembantu itu menggunakannya untuk merenovasi rumahnya. Pembantu itu juga sempat membeli perhiasan berlian mewah. Melur memaksanya untuk mengembalikan uangnya. Mobil Gilang juga hampir saja dikuasai oleh mereka. Kalau bukan karena Melur, mungkin biaya operasi istri saya dan biaya rawat saya tidak akan terbayar. Bapak begitu kuat, Bapak sanggup menerima semua ini dengan lapang dada, ucap Ibu takjub. Ya, mau bagaimana lagi? Mungkin ini adalah balasan dari perbuatan kami yang terlalu memanjakan dia. Tak pernah bisa menolak keinginannya. Kami sangat takut menolak permintaannya selama ini. Makanya Gilang seperti itu kelakuannya. Kami yang membuat dia seperti itu. Kami juga yang harus menerima akibatnya. Yang saya sesalkan adalah kenapa perempuan sebaik Melur menjadi korbannya juga. Kenapa cucu saya Cika ikut menjadi korban. Papa mertuaku menangis sesenggukan. Kak Bulan mengusap-ngusap punggungnya dengan tangan kiri, lalu menyeka air mata yang mengalir di pipi tua ayah angkatnya itu dengan tangan kanan. Yang saya khawatirkan sekarang adalah mamanya. Entah bagaimana nanti cara saya menceritakan segalanya kepada dia. Saya khawatir serangan jantungnya kumat lagi bila dia tahu segalanya, isaknya lagi. Sudahlah Pak, semoga Allah bisa memberi dia kesabaran. Ibu mencoba menenangkan. Mel, Gilang sudah sadar sepenuhnya. Kakak sudah menasihati dia panjang lebar. Dia minta maaf karena sempat berdusta padamu tentang nazar itu, ucap Kak Bulan mengagetkanku. Maksud kakak? Tanyaku tak mengerti. Sebenarnya dia sangat takut kehilanganmu. Dia sangat menyesali perbuatannya. Makanya dia mengarang cerita tentang nazar. Astagfirullah, sebegitu jahatnya dia mempermainkan istilah nazar, geramku. Dia pikir jika dia mengancam kamu bahwa dia telah bernazar tentang nyawanya, maka kau akan luluh. Kakak memarahinya. Kakak pastikan bahwa kau tidak akan pernah balik lagi dengannya. Kakak juga pastikan bahwa dia akan kalah di persidangan Senin besok. Bagaimana reaksinya, Kak? Sepertinya dia menyerah. Baru saja Mas Fajar nelpon. Katanya Gilang sudah menelpon pengacaranya agar menuntaskan kasus gugatanmu. Maksudnya? Tanyaku penasaran. Ya, Gilang sudah melepasmu, Mel. Aku yang memaksanya. Syukurlah dia mau melakukannya. Hak asuh Cika. Cika tinggal bersamamu. Namun begitu, tolong jangan kau batasi kami bertemu dengannya. Kau izinkan, bukan? Lihatlah Papa, dia tidak sanggup berpisah dengan cucu perempuannya. Kak Bulan serius. Tanyaku masih tak percaya. Percayalah sama kakak Mel, tanpa disidang lagi. Paling lama hari Senin, surat pisahmu sudah ada di tanganmu. Demikian juga hak asuh putrimu. Ya Allah, Kak Bulan, terima kasih Kak. Kuserahkan Cika kepada ibu, lalu memeluk Kak Bulan erat, wanita penolongku yang telah mempermudahkan urusanku. Lalu aku mendekati papa mertua, kurai dan kuciumi tangannya. Tangannya yang masih berfungsi tentu saja. Tangan sebelah kiri, ibu juga tiada henti mengucap syukur. Senyum lega terukir di bibirnya. Hari ini aku bangun lebih awal. 2 hari ini aku sudah bisa tidur dengan nyenyak. Istirahat yang cukup dan hati yang tenang membuat aku semakin bergairah menjalani hidup. Bangun pagi hari lalu menjalankan aktivitas, kulakoni dengan penuh semangat. Selamat pagi, sapa seseorang mengagetkan. Aku yang tengah memeriksa laporan penjualan di toko, terpana dengan kedatangan seorang wanita cantik dan anggun. Busana yang dikenakannya seperti begitu mewah dan elegan. Usianya kira-kira 5 tahun di atasku. Di tangannya tergenggam sebuah amplop. Pagi, sahutku agak tercekak. Ini kediaman Mbak Melur, benar? Tanyanya masih tetap dengan senyum. Benar, saya sendiri. Mbak siapa ya? Jawabku balik bertanya. Oh iya, perkenalkan, saya Vika. Gadis itu mengulurkan tangan. Lama ku tatap tangan yang putih dan langsing itu. Entah kenapa hatiku sedikit tidak enak tiba-tiba, tapi aku tidak tahu kenapa. Pelan ku sambut jabatan tangannya. Telapak tangan yang lembut itu menempel di tanganku sedikit. Langsung tangannya ditarik lagi. Cukup sopan, tapi aku kurang suka. Sepertinya dia tidak suka bersentuhan denganku.
meskipun wajahnya begitu ramah dengan senyum yang tak pernah lepas. Bab 85. Pengacara Mas Gilang kena demam cinta. Silakan duduk Mbak Vika, ucapku menunjuk kursi di hadapanku. Oke, terima kasih. Gadis itu segera duduk di kursi yang tersedia di toko itu, di depan meja kasir. Mbak siapa dan ada keperluan apa? Ini masih pagi banget loh. Karyawan toko saya juga belum ada yang datang. Tapi kalau memang ada keperluan bisa kok, saya sendiri yang melayani. Hanya saja pupuknya akan diantar nanti kalau supir saya sudah datang, kataku kemudian. Oh, saya kesini bukan mau beli pupuk, saya bukan petani, tapi saya pengacara. Wanita itu tertawa kecil. Maaf, saya pikir mau belanja. Saya lihat tokonya sudah buka, jadi saya langsung kesini saja. Iya, enggak apa-apa, tapi Mbak bilang apa tadi? Mbak seseorang pengacara, tanyaku masih sedikit kaget. Iya, saya pengacara Mas Gilang, yang ditunjuk membantu menyelesaikan gugatan pisah dari Mbak, sahutnya tersenyum di kulum. Saat menyebut nama Mas Gilang, kuperhatikan wajahnya sedikit merona, ada binar di sorot mata. Kenapa aku menangkap ada sesuatu ya? Tapi pengacara Mas Gilang kemarin itu seorang laki-laki, orangnya gemuk, kepalanya botak gitu. Sergaku menatapnya penuh selidik. Iya, Mas Gilang memecatnya. Katanya pengacara yang itu agak matre dan mengecewakan Mas Gilang. Jadi dia menggantinya dengan saya. Ini kartu nama saya, kalau Mbak Melu ragu. Oh iya, saya percaya. Kebetulan Mas Fajar itu adalah teman SMA saya dulu. Dialah yang memperkenalkan saya pada Mas Gilang, sahutnya dengan nada bangga. Terus ada apa kesini Mbak? Bukankah sidang kita 3 hari lagi? Dan kabar yang saya dengar sidangnya dibatalin karena Mas Gilang sudah mengabulkan semua tuntutan saya. Apakah Mas Gilang berubah pikiran? Tanyaku menatap lekat amplop di tangannya. Oh tidak, Mas Gilang sudah memenuhi semua gugatan Mbak. Justru saya datang ke sini untuk menyerahkan ini. Silakan Mbak terima. Ku terima amplop yang diserahkannya, membuka dengan gemetar, lalu mulai membacanya. Ini beneran, ya Allah, alhamdulillah, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Aku melonjak, langsung berdiri dan sujud syukur. Sebegitu bahagiakah Mbak, jadi janda itu nggak enak loh. Aku terkecekat, bangkit dari sujud, lalu menghenyakkan tubuh di kursi kembali. Mungkin, tapi saya yakin pilihan saya sudah tepat. Mas Gilang tidak bisa dipertahankan. Pernikahan yang diawali dengan kebohongan pasti tidak akan abadi, apalagi saat kebohongan itu terbongkar. Meskipun konsekuensinya saya harus menyandang status baru, itu jauh lebih baik tentu saja, daripada tetap bertahan, tapi neraka dunia yang dirasakan. Wanita itu tersenyum. Mbak tidak akan menyesal. Tidak, kenapa Mbak bertanya begitu? Saya hanya memastikan saja Mbak, saya nggak mau suatu saat Mbak berubah pikiran, lalu ingin balikan. Kalau itu terjadi, maka saya tidak akan segan-segan melakukan pembalasan. Maksudnya, Mbak ngomong apa sih? Aku terperangah kaget. Kalimat penuh ancaman itu keluar dari mulut perempuan cantik yang berstatus pengacara. Apa maksudnya? Tidak, saya hanya ingin memastikan saja. Awalnya saya penasaran banget, seperti apa sih tampangnya perempuan bodoh yang tanpa berpikir panjang menggugat pisah lelaki setampan Mas Gilang. Makanya saya nggak sabar pagi-pagi sekali sudah sampai di sini. Saya juga cepat-cepat mengurus kasus ini. Saya bekerja keras agar secepatnya tuntas. Seharusnya surat ini hari Senin baru keluar, tapi saya usahakan lebih cepat 3 hari. Maksud saya jangan sampai kerja keras saya ini Mbak salah gunakan di kemudian hari, malah menusuk saya dari belakang. Paparnya membuatku semakin tidak mengerti. Maksud Mbak apa ya? Saya nggak paham, tugasku. Saya suka sama mantan suami Mbak, kami bahkan sudah jadian kemarin sore. Oh begitu, bagiku tak percaya. Maaf, kalau Mas Gilang langsung pindah ke lain hati begitu surat pisahnya keluar. Mungkin terlalu dini ya Mbak. Perempuan itu semakin merona. Tidak, saya sudah hafal karakter mantan suami saya. Dia tidak bisa melihat perempuan lebih wah sedikit. Naluri binatangnya langsung tertantang. Sahutku mengembangkan senyum. Ku coba menekan perasaan kaget dan kecewa. Naluri binatang, perempuan itu menatapku tidak senang. Ya, asal Mbak Vika tahu, Mas Gilang itu memang manusia. Tampan, jantan, dan ya idaman wanita lah. Tapi jangan kaget kalau suatu saat Mbak akan dikecewakannya, karena dia bernaluri binatang. Hati-hati ya Mbak ngomongnya, saya bisa menuntut Anda loh, dengan tuduhan ujaran kebencian dan fitnah. Hehehe, sepertinya Mbak Vika sudah masuk ke dalam perangkapnya, segitunya membela si brengsek itu. Jangan bilang kalau Mbak cemburu.
Cemburu? Tidak, saya sangat bahagia lepas dari lelaki seperti dia, Mbak. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai Mbak menyesal. Mbak sudah mempelajari kasus gugatan saya, bukan? Sudah melihat bukti-bukti yang saya sertakan, sudah tahu kenapa dia kena tikam. Hehehe, ternyata Mbak benar-benar sedang dibakar api cemburu. Bukti-bukti itu semua sudah saya lihat dan saya pelajari. Memang betul-betul menjijikkan. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa itu semua terjadi disebabkan faktor ketampanan Mas Gilang. Mas Gilang terlalu tampan, semua perempuan tergila-gila padanya, termasuk pembantu dan pegawai toko. Saya sedang mengurus kasus penusukan itu. Perempuan yang bernama Siska itu saya pastikan akan membusuk di penjara. Begitu Mbak menyimpulkannya, video menjijikan itu terjadi di kamar pribadi saya loh. Ya, saya lihat dan saya dengar. Pembantu itu terlalu murahan, gampangan. Laki-laki mana ada yang nolak kalau disodor-sodorin terus. Lah Mbak, selaku istri, nggak pernah ngertiin suami, malah milih tidur di kamar bayi. Wajar dong Mas Gilang tergoda pada wanita lain, dia lelaki normal, jantan lagi, dia butuh penyaluran. Astaga, perempuan ini luar biasa, analisanya terhadap Mas Gilang sedemikian sempurna. Sepertinya dia sudah dibutakan oleh cinta. Pengacara ini mungkin kebanyakan menghabiskan waktu dengan kasus dan sidang. Kebetulan penyakit Mas Gilang kumat, dia merayu dan memanfaatkannya. Perempuan berumur ini langsung kepak-kepak. Mas Gilang luar biasa hebat. Kalau Mbak menyalahkan saya dalam kasus ini, kenapa Mbak memenangkan saya? Tanyaku penasaran. Siapa bilang saya memenangkan Mbak? Justru saya memenangkan Mas Gilang. Maksudnya, saya justru membantu Mas Gilang lepas dari perempuan sombong dan istri egois seperti Anda. Tandasnya tersenyum miring. Oh, begitu. Pegiku tak percaya. Kasihan Mas Gilang, dia berhak hidup bahagia. Dia berhak mendapatkan istri yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan biologisnya, maksud saya. Dia tertekan tentang itu selama hidup berumah tangga dengan Anda. Hal itulah yang membuatnya selingkuh dengan pembantu. Andai Anda bisa memenuhi hasratnya, melaksanakan tanggung jawab Anda sebagai istri, perselingkuhan itu tidak akan pernah terjadi. Begitu yang dia katakan kepada Mbak. Ya, dan sudah saya selidiki, saya analisa, baru saya bisa menyimpulkan. Jadi bukan sekedar anggapan. Sakit, perempuan ini sedang dilanda demam rupanya, demam cinta.